Aku ngelihat kejutan di EVOS, aku EVOS. Apa? Johnson Kadita. Wow, EVOS. Johnson Kadita EVOS akankah mampu mengambil hati untuk game kali ini atau bahkan sebaliknya? Terlalu lama bermain untuk tim EVOS Legends membuat Onyx akan perkasa di arah late game. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah lane of dawn. Karena ini pertandingan yang cukup besar. Sang Raja Galaksi di season 8 akan melawan Sang Raja Galaksi di season yang keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Ini dia EVOS Legends versus Onyx Esports. Alright, kedua tim sudah berada di posisi masing-masing. Ultimates kali ini di sisi Expilian dan Clover. Kali ini Clover yang menggunakan Johnson Omawa ternyata. Iya. Sebagai mid laner berarti ya. Karena dia bakal dikasih level 4 lebih cepat, baru nanti roamernya yang ambil levelnya juga. Tapi kalau kita lihat dari Suns, emblemnya dia itu Demon Slayer. Ya, Akan jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan. betul. Ini dibutuhkan juga untuk anak-anak Onyx Esports karena Suns memang dibutuhkan supaya bisa memberikan impact di late game nanti. Bahkan sudah mulai ada kerusuhan dibuat oleh Keyboy. Satu abyssal trapnya, abyssal arrow-nya belum bisa mengenai Versik, tapi udah cukup membantu pressure ke arah purple buff yang sedang diambil oleh Versik. Ini Little Wanderer diamankan begitu saja tanpa ada gangguan karena dari Suns sendiri berada di area bawah kali ini. Dan Clover masih mencoba untuk membackup penyerangan yang dilakukan oleh Dreams di bagian tengah. Ya, sementara untuk di XP lane-nya juga, Boots masih tampak bersabar ya. Berhadapan dengan anti-mates yang tadi sebenarnya kalau kita harus tahu di top lane ini dibantu loh. Tak dulu mau karena Van Strong ternyata yang berada di area atas. Cukup dapat pressure yang luar biasa dari Keyboy dan juga dari Aldos cewek. Bahkan Dreams yang untuk datang ke sana belum bisa untuk membackup dan ada ikan paus terlebih dahulu teman-teman semuanya. Yes, mohon bersabar. Tapi memang temponya pelan banget ya. Iya. Untuk di awal-awal tadi. Karena memang kalau kita lihat siapa yang mau coba untuk masuk ini bakal berbahaya banget. Benar. Tadi apalagi untuk tim Onyx. Mereka butuh untuk farming terlebih dahulu. Di Sunshin-nya harus ada space-nya juga. Jadi memang tinggal siapa yang kuat-kuatan. Apalagi kalau nanti Johnson-nya udah hit di level 4. Ada rapid touchdown. Karena kita lihat tadi dia dibiarkan dulu di mid lane. Betul. Dibiarkan solo, dibiarkan buat dapetin level 4. Dan setelah itu bisa beli item ROM juga. Dan setelah itu nyusul, udah rapid touchdown terus-terusan dikombinasikan bersama dengan Dreams untuk Kaditanya. Ini tuh akan menjadi combo maut ya antara mid laner kita Clover dan juga Dreams. Tapi yang menarik aku ngelihat Cecilian yang sebagai late game insurance EVOS nanti di area atas yang gold. dipegang Van Strong. Ditaruh Asal di jaga gold bisa, lane. asal bisa jaga posisi. Itu permasalahannya. Apakah bisa? Apakah mereka bisa menahan gempuran dibikin oleh Aldos juga tadi? Ya, masalah itu dia. Aldous bisa ngedive-in. Aldous pasti ke sampingnya Cecil. Yes, Yesus bisa ngedive-in juga. So langsung aja kita masuk ke dalam main game kembali. Dimana kali ini lihat Keyboy yang akan menjadi posisi mid lane-nya sementara Opung Wawa. Impure Rage ya dia Lagi. buat Keyboy ya. Gak apa-apa, tenang ya teman-temannya. Kita masih punya waktu yang banyak. Banyak banget kita. Tenang aja. Bareng-bareng kita semua ya. Gak usah sedih. Relax aja. Mm-mm. Ini combo Johnson Kadita. Kenapa? Aku membayangkan. Kenapa? Aku sangat membayangkan. Traumatis, efek Traumatis, traumatis ditabrak iya. sama Johnson. Lumayan. Tapi ngeliat dari teman-teman Onyx sendiri, mereka sebenarnya punya hero yang tebel. Ada Edith, ada Povius, ada Aldos yang bakal mungkin nebein ketika ada rapid touchdown yang dikeluarkan. Ditambah dengan rogue wave juga. Nah, tapi ya, kalau misalnya kita bilang banyak banget player Aurat yang udah diambil sama EVOS. Iya. Dan bahkan Van Strong ini ada player ketiga mereka. Kalau bisa dibilang Van Strong ini masih belum memiliki kesempatan ya season kemarin ya. Betul. Dan kali ini kita bakal lihat kemampuan dari dia karena dia udah bermain di MPL ini dari season yang kelima. Salah satu pemain aura yang cukup menyeramkan juga ya. Iya, dan bahkan waktu dia baru masuk juga kan banyak yang berharap bisa tampil well perform terus-terusan tapi belum dapetin harinya. Yes. Iya. Nah, siapa tahu nih di season yang ke-9 kita melihat Van Strong yang great. Jam terbangnya belum. Kita doakan yang terbaik juga untuk Van Strong ya. Apalagi mungkin bisa dibilang lagi metanya dia dengan hero favoritnya Cecilion. Hero yang benar-benar kuat banget di area late game nantinya. Yes, tapi ingat balik lagi Cecilian memang memiliki keuntungan di arah late game. Yes. Tapi Aldous juga. Aldous, tapi Cecilian tidak memiliki skill escape kecuali flicker. Sama Cecilian butuh positioning. Yes. Kalau bisa dia bisa ngeluarin bad impact tanpa terlihat posisinya itu lebih bagus. Benar. Setuju. Tapi apakah dari Cecilion ini akan membutuhkan Twilight Armor dibanding Dominion Ice nantinya? Enggak, aku Winter. Winter.
Sama sih Winter juga. Karena Winter itu bakal ngebuat Aldusnya bingung dulu kan. Mau pukul yang mana? Pukul sebelahnya rugi dong. Rugi damage-nya dia juga. Iya sih benar. Oh, ya. Jadi Winter mungkin adalah salah satu jawaban yang pas banget. Cuman kalau punya extra slot, tempat ada slot yang ke 9 10 gitu. Biasanya kan COD, Lightning Trancheon, COD Lightning, terus Divine Glaive sama Nah, Winter. Winter. Nah, terakhirnya ini kan biasanya ada dominan atau enggak Ice Queen. Ice Queen. Kalau Ada Om Ice Wawa milih dengan ada Aldo seperti ini, apakah ambil pot ke toilet? Gak jadi ngambil ke dominan? Imo dong kalau saya. Oh ya jelas. Oh iya ya. Oke. Tapi ada fun fact juga nih untuk Samohate. Ada player veteran yang udah banyak berpindah tim, mulai dari Boom ID, sempat di Alter Ego juga, Siren Esport. Terakhir kita lihat di MDL di Dewa United. Kali ini berada di Onyx Esport. Saya awal-awal nge-cash. Definisi dari usaha tidak mengkhianati hasil. Makanya saya bahas itu tadi karena saya dari awal nge-cash itu di 2017-an ada salah satu event juga, besar juga lumayan. Kalau nggak salah tuh selesai Season 1 ya, lupa. Itu saya udah nge-cashin Samohate. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Pokoknya di situ 1. juaranya kalau nggak salah di event gede itu timnya ada rank-nya juga kalau nggak salah. Gabungan dulu. Oh, ada Red. Yang masih sama YP. BTRX apa gitu ya. Ingat gak? Lupa dah saya dah. Lupa itu tapi udah lama. Dasar. Jadul. Bukan. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Ya tapi melihat dari komposisi yang sekarang ya, Lancelot ini juga harus bersinar. Tadi Lita Wondernya udah bisa diamankan langsung. Jadi at least buat EVOS Legends mereka agak sedikit lebih tenang lah buat di early-nya. Dan untuk Lita player head to head antara Boots dan juga Anti-Mage. Wow, menarik kalau kita lihat memang Boots gak terlalu perform, tapi secara statistik dia unggul atas Anti-Mage. Yes, benar banget. Mungkin karena kita bisa melihat dia permainan yang outplay di season sebelumnya. Mungkin jadi terlihat ketika dia bermain dengan stabil normal biasa jadi kayak nggak bersinar ya. Iya, padahal mungkin terlalu ini ya, terlalu bersinar. Iya, kebiasa makan manis, terus dikasih makan pahit dikit aja atau hammer kok rasanya pahit banget. Beda, gitu. Iya, atau enggak dikasih biasa makan pahit, terus makan manis dikit, manis banget. Kayak gitu loh. Oke. Karena memang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Contohnya apa Gio? Nggak tahu. Tapi Saya nggak mau. tapi Gio kalau ngeliat edit di sini gimana nih editnya? Aku ngeliat edit ya. Di sini aku ngeliat 3 malah. Edit dan tadi Corveus sama Aldous. Ini sebenarnya bakal ngehalangin sosok Johnson sama Kadita. Sebenarnya kalau dia bisa make play juga atau dia bisa masuk ke arah belakang atau enggak nyolong Cecil atau enggak bisa dapetin Lancelot. Ini sih bakal jadi turning point buat Onyx Esport. Oke, tapi nggak tahu kenapa ya. Edit masih belum menjadi salah satu hero yang cukup mendominasi. Bener-bener top gitu. Udah ya. dapetin kemenangan, tapi belum dominasi banget. Tapi lihat KDA dari head to headnya. Ya ini karena Dreams juga baru main, ya masih baru-baru main juga 7,8 untuk Satu KD. match kan ya? Ya satu match. Satu match kan Satu dia, match yes. yang kemarin. Dari sisi skillnya masih pegang Keyboy sih. Tapi memang statistik wise Dreams unggul atas Keyboy. Tapi ya kita tahu bagaimana Keyboy juga ini dengan Selena yang dipakai. Dia adalah user Selena, Natalia. Jadi harus berhati-hati untuk pemain-pemain yang suka jalan sendirian kalau dekat-dekat dengan si Keyboy. Sama satu lagi, hati-hati juga kalau misalnya siapa tahu tiba-tiba kita nggak ada yang tahu ada Jawhead keluar dari Keyboy Benar. atau Samohate. Sama juga bisa. Iya, Samohate bisa. Edit Dan itu sebenarnya semi Jawhead loh. Dan gua malah lebih worry-nya kalau tiba-tiba misalnya tanknya robernya habis, hero-hero ngedes yang anti imun nggak bisa ditangkap tapi punya channeling. Ada Akai-nya Dreams Akai-nya gila banget dari dulu. Dari dulu. Jangan salah, sama Hata juga bisa Akai. Iya, sama juga bisa. Jadi Akai. sama-sama bisa. Semua romer yang sekarang lagi main nih di belakang kita itu bener kayak hampir dulunya pure tank. Iya, Pure tank. betul. Semuanya dari tanknya bisa dilakukan. Dan Iya. yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa membuat inovasi ketika di permainannya. Surprise yang dilakukan, decision-decisionnya itu. Tapi kita akan langsung aja masuk ke Land of Dawn kali ini Ranger Mas. Udah level 4 tiba-tiba langsung ada rotasi dari seorang Clover menuju ke seorang cewek, tapi ternyata ditangkap di depan sana dan langsung aja dihilangkan begitu saja dan tercancel. Maka first blood di tangan dari seorang Clover, bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka kehilangan 2 poin, tapi untungnya ada Ivan Strong yang hampir saja menyelesaikan tugas di arah tengah. Cewek dikasih stuck dengan double kill. Ini bakal bahaya banget bagi EVOS Legend karena late game insurance mereka udah mulai dimanjakan. Sementara itu
dari teman-teman Onyx. Mereka langsung coba untuk mengambil inisiasi lagi karena Motor Shocker sudah dibuka. Informasi pun sudah diberikan. Kenapa? Pertanyaan aku satu omongan. Kenapa ketika dari Dreams belum level 4, Clover memaksa untuk mendapatkan Tengah tabrak tadi gaming di tengah, Opung? ya. Ya mungkin untuk mencegah aja sih, mencegah biar turtle-nya gak diambil oleh Onyx Esports. Oh, Lele on point dari top lane Fanstroke. Lihat Kiboy bagaikan Lancelot dengan karotenya. Tapi lihat Samuati di sana menabrak pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports dan bahkan Samo tertumbang. Tapi Despet mau kemana? Di kecil hilang di telan bumi. TW sepertinya langsung memilih untuk mundur. Shut down, tidak ada flicker, cuma bisa pasrah di depan sana. Ya, Iya. tapi setidaknya dia juga dapetin stack, masih juga bisa dapetin point kill. Benar-benar, itu yang dibutuhkan seorang cewek nanti di area late game ya. Stuck di atas 100-200 nih bakal menjadi makanan banget. Tapi untuk Fanstrong sendiri, dia juga harus memikirkan bagaimana bisa dapetin stacknya. Kalau Selena dari Kiboy selalu mengganggu, bahkan sempat aku lihat 2 kali Abyssal Arrow-nya on point ke arah Fanstrong. Itulah problemnya, lihat dibuka mapnya, terlihat di mana Clover berada dan Samuate. Lihat masih bisa menghindari pergerakan, tapi lihat kali ini bakal menjadi satu buat Samsak. Again and again, Samuate tak bisa bergerak tapi Lele on point. Masih ada Badfish, Fanstrong nggak dikasih makan sama stuck dari minion di arah top lane. Fanstrong benar-benar harus dijaga dari oleh para pemain tim EVOS Legends, sedangkan Dreams dan juga Clover harus melakukan rotasi. Jadi ini bisa dibilang galau gelisah merana. Iya, benar banget sih. Dan ini kalau kita lihat, memang Fanstrong setiap kenalnya dia masih bisa selamat juga. Tapi kalau misalnya tadi cewek mau kejar dengan satu testbed lagi, mungkin bakal beda cerita. Tapi kita lihat juga, kali ini Clover berserta dengan Dreams sudah menjadi penumpang yang luar biasa sekali. Tinggal menabrak arah Salt kali ini. Benar-benar on point dan akhirnya Salt pun hilang di telah bumi. Di saat satu Versik bisa dapetin satu turtle, tapi udah di-save karena depan sana. Versik pun bisa selamat dan akhirnya cewek pun membobardir ke arah anti-base dan anti-base nggak bisa selamat di peperangan barusan. Oh my god, apa yang terjadi kali ini terlalu terburu-buru dari tim Onyx Esports. Mereka bahkan kehilangan poin dan Suns tidak ada restless saat itu. CW standby dan flicker langsung dipasang begitu saja. Kena keselamatan ganda. Lele dari Kiboy save the day. Tapi lihat di depan sana, Dream langsung menghilangkan lagi pergerakan dari seorang Samuati dan bahkan double kill di tangan dari seorang Versik. Versik yang berhasil mendapatkan double kill, keuntungan di tangan EVOS Legends untuk kali ini. Oke, Versik kali ini ya bener-bener seakan-akan nggak dilihat sama teman-teman dari Onyx. Dia bisa dapetin objektif ke arah Turtle walaupun ditukar dengan point kill oleh Onyx Esports. Tapi early dari Versik kalau misalnya dapetin beberapa item, ini juga bisa bahaya banget untuk anak-anak Onyx Esports. Refleks yang cepat dari seorang anti-match. Berbeda sekali kali ini, hampir saja terkenal Lele on point. Tapi lihat anti-match kali ini gak bisa kabur kemana-mana. Stun di depan sana, langsung coba ditumbangin. Tapi bahkan belum ada blank naga transform yang bisa digunakan karena masih cooldown, tidak tersembelih naganya. Tapi bahkan akan menjadi satu buah poin yang cukup mahal. Dari bottom lane, Versik tersisa berdua depan sana. Lihat langsung set Sengsing. Kali ini belum mendapatkan apapun nampaknya. Oke, Clover kali ini mencoba dengan rapid touchdown ya, mencoba mencari lawannya tapi ditahan begitu saja oleh Samuate. Tapi lihat cewek masih bisa selamat ya dari kejaran dari Versik, tapi sang Sing membuat Versik mendapatkan mega kill kali ini. Ada Samuate, Sas dan juga Kiboy udah standby banget. Melihat pergerakan dari Versik yang sendirian, apakah akan ditumbangkan? Tapi ternyata Versik pun masih bisa mencari haluannya. Oh my god, udah mulai dibalikkan keadaannya. Fanstrong udah mulai bebas bermainnya. Bahkan jungle dari seorang Sans sudah dimakan sedikit demi sedikit oleh seorang Versik. Ini nampaknya Versik juga udah mulai harus sadar dia agak bermain dengan cukup cepat. Dengan adanya Sans menuju ke arah late game yang full off tentunya Lancelot. Struggle is real. Di arah bottom lane, dari seorang Clover memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Diunggulkan di early. Tapi nampaknya kali ini Opung cewek yang harus kehilangan terlebih dahulu. Versik mencoba untuk melawan seorang cewek. Ada puncher ke arah belakang, tapi Clover is coming. Tidak dengan satu buat restless, masih bisa bergerak, tapi cewek di sana one by one situasi dan bahkan di sini Stone Rose yang masuk. Petrify Israel, Samuate dan Sas harus tumbang di arah mid lane. Oke, mobilnya sudah ada lagi dan kali ini mencari momentum lagi dan lagi. El Momento selalu dapat EVOS Legend. Versik tadi kalau kita lihat ya emang sengaja mancing untuk cewek dan juga Sas. Tapi lihat reputasionnya kena dan akhirnya Selena langsung instant kill
begitu saja combo-wombo yang benar-benar menakutkan dari Johnson. Buronan hari ini, Clover, Suprir, tabrak lari antar kota yang berhasil menewaskan banyak banget korban jiwa di Lane of Dawn. Benar-benar menjadi salah satu supir yang cukup menakutkan. Clover nampaknya mencoba untuk masih mau dapat poin lebih, mencoba untuk rotasi, terdeteksi sedikit, dia harus ganti alur dulu nih Opung Wawan. Yes, muter, reputationnya juga udah nanti bakal reset dari sisi cooldownnya. Dan Onyx mereka harus berhati-hati sih, karena tabrakan yang terjadi adalah ketika mereka juga sudah mulai melihat bahwa ada reputation yang dibuat, tapi tetap mereka berusaha untuk mempertahankan posisi mereka. Mobil-mobil udah melihat menuju ke arah bottom lane, tapi ada Sas di depan sana, lihat berhenti begitu saja. Untung Sas langsung refleks menuju ke arah belakang dan rem dengan cepat dipegang oleh seorang Clover. Tapi itu adalah salah satu kesempatan Clover untuk mengganti arah. Di arah top lane sana, cewek tersisa seorang di DPS terus sakit. Versik langsung hilang begitu saja. Drift akan menjadi pilihan utama, tapi lihat Rafa menjadi dihindari oleh seorang Bot. Clover gak boleh pulang, masih bertahan. One last dan terkena trap, harus silat. Dar! Di arah bottom lane, supir tembak kali ini harus jadi korban dari kecelakaan tunggal di arah bottom lane. Iya, karena kena trap juga di situ. Ada paku-paku jalanan yang dibuat oleh Kiboy dan membuat mobil tersebut dari Clover pun harus hilang. Sementara itu di menit ke-9, Lordnya sudah berada di Lane of Dawn kali ini. Masih dibilang cukup balance ya. Wah, Oji. anti-match baru saja datang Lane of Dawn, tapi lihat Phantom eksekusi karena rumput. Masih bisa dihindari, satu Boston Rose, tapi puncher yang miss membuat seorang versi kehilangan momentum. Dan bahkan untungnya retribution yang gak digunain itu mati loh harusnya Kiboy kalau misalnya retrinya dipakai. Iya, sayangnya nggak kena. Iya. Oke, kalau kita lihat lagi nih, di area atas selalu ada Clover yang udah siap sedia membuka mapnya juga. Tinggal menunggu juga dari seorang Suns. Tapi dia sayang ya, nggak punya satu Mountain Shocker. Jadi nggak kelihatan gerak-gerik Johnsonnya kemana. Dan para pemain dari tim Onyx Esports akhirnya membuka vision. Melihat di mana keberadaan dari para pemain tim EVOS Legends. Untungnya menabrak di arah tengah, tapi udah cooldownnya selesai. Versik yang berani untuk ngebuka tanpa ada para buff kali ini, jangan lupa. Lancelot tetap sedikit membutuhkan para buff dengan cukup tinggi. Mencoba ditabrak, Kiboy menjadi pilihan utama dan lihat Rapet. Hilang, Astropopol didapatkan oleh seorang Grims. Tapi lihat nanti match hantaman pada tubuh. Mengadu retribution. Sat berhasil mendapatkan satu buah retribution. Retrindo merit. Dia kisah defense tidak bakal kehilangan banyak poin cewek. Di depan sana, Tinju dibalas Bakwan. Habis saya mendapatkan Clover, tapi Clover memilih untuk kabur ke arah belakang. Tapi anti-match bisa bertahan kembali. Di cover. Oh my god. Retrindo Maret dari seorang versi kali ini. Wow. Walaupun saja tumbang, tapi Onyx Esports masih mendapatkan keuntungan dengan adanya Lord yang sudah bakal muncul bagi mereka. Dan ada fun fact juga, debut di season 5 Fansrock bermain side lane Marksman dengan cemerlang. Tapi kali ini, di season yang ke-9 dia udah berada di area mid lane. Oke. Ranger itu di jungler gak sih waktu itu? Iya gak sih Bung? Season 5 Iya iya kan? harusnya udah hyper ya, masih zaman-zaman hyper Iya, carry. masih hyper. Setahu aku sih dia pas pakai Granger tuh mainnya di tengah. Oh iya benar. Iya, nggak main di side lane. Betul. Dengan Kimi dan juga Granger. Win rate gede juga ya, 70%-an. Oke, dari itemnya Versik sebenarnya udah mulai jadi ya, tapi ingat semakin late game semakin fall off juga untuk Linus Slot. Dari Onyx sih ini sama HT full defense, sudah ada Athena Shield juga bakal ngebadanin nantinya. Untuk tabrakan untuk rapid touchdown yang akan terjadi juga, dan yang harus diperhatikan cewek tadi masuknya di momen yang pas lagi dan lagi dapetin point kill. Ini Selenanya mengganggu banget sih bisa dibilang. Untung Lordnya masih kecil, Lordnya masih anak bayi. Dan berhasil itu mainan cukup cepat, langsung PTB sekarang belakang. Kiboy yang menjadi pilihan utama dan lihat punchernya kali ini mencoba untuk mengejar. Lelenya on point dan bahkan Versik masih bola B. Lihat, Ting bukan permena, Ting bukan biskuit. Tapi ternyata dibayar tunai. Bahkan cewek masih coba digoceng. 3 versus 1 bukan hal yang baik. Dipecahkan dan cewek masih bertahan. Cewek versus everybody. Lihat Petrify dan bahkan harus banyak banget soft skill untuk menemukan seorang cewek. Karena item pertamanya adalah Athena Shield tadi dulu. Benar. Dan itu membuat dari cewek begitu cukup sulitnya ditumbangkan oleh anak-anak EVOS Legend kali ini. 3 Petrify. Gila loh, 3 Petrify udah pakai. Butuh waktu yang cukup lumayan juga loh Om, tapi buat tumbangin. Yes, apalagi kalau mereka nanti untuk team fight ini bakal berat untuk EVOS Legend kalau mereka nggak cepat untuk langsung menumbangkan satu. Setidaknya seperti fight yang tadi lah, mereka cari sama HT Kiboy ataupun Sans.
Tapi lihat di tengah sana, Stressless, Oh, Clover, meleset dan bahkan dibalikan keadaannya. Rafael my butuh God. mundur. Ini yang menjadi sedikit hal yang tidak baik untuk EVOS Legend. Sang Raja Hutan kali ini harus respect. Lihat, cewek udah mulai datang menuju ke seorang Versik, tapi nampaknya itu cuma lewat aja. Nggak pengalian mau isu. di-commit. Betul. Aku ngelihat di sini ya, Oji. Onyx Esports benar-benar luar biasa banget mereka bermainnya. Karena dari Clover sendiri, Johnson memang hero momentum. Ketika momentumnya bisa digagalkan oleh Onyx Esports, mereka harus bisa mengembalikan keadaan juga. Ini yang perlu dilakukan oleh setiap tim mungkin. Kalau ketemu sama yang namanya lawannya Johnson, bagaimana mereka harus disiplin, bagaimana mereka harus coba untuk supaya Johnsonnya ngasal nabraknya. Wow, Samu Baik. Hate harus respect, tapi nampaknya kali ini Samu Hate terkena satu buat tamparan keras dari Betty Back. Hilang begitu saja langsung di arah sungai, robotnya tertunduk lemas tak berdaya. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus respect, ditabrak begitu saja. Rafael telah dikeluarkan, tapi Trips yang malah terkena damage. Petrify 2 udah hilang. Informasi telah diberikan, lelenya nggak on point, nabrak cewek ini sama aja kayak nabrak tembok. Nggak ada rasanya, Bener. masih bertahan. Bahkan kalau bisa kita bilang, ingat, Drips dan Clover bukan pakai flicker, Ropung, dan juga Gio. Betul, Clovernya sendiri dia bener-bener pakai Petrify. Udah siap banget untuk mengharas, tapi Lord kali ini udah mulai datang. Dan ada chase fade dari cewek. Versi sekarang bawah, tapi ada Demonic Force ke arah yang berlawanan. Dan Sans pun akhirnya hilang. Keyboardnya kanannya sekarang terakhir juga hilang. Setelah sanggup keluarnya benar-benar mencapit kepada dari seorang Keyboy. Tapi dibalas dengan pansuran yang hilang. Sementara itu Boots dipastikan tidak selamat juga. Boots versus everybody, apakah cewek di depan sana ditabrak begitu saja. Rafaelnya belum ada, tapi cewek masih bisa bertahan. Clover jangan sampai dia harus hilangin begitu saja. Lihat cewek mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nampaknya cewek kali ini nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa lari ke arah belakang, mencoba untuk mengejar Drift, mencoba mengeluarkan satu buah citakan mautnya, tapi digocek. Lihat kiri kanan depan belakang, iya. Tapi cewek masih cukup tanky ya, bahkan Gila, kita- selamat. Gokil banget cewek, tapi sama HT bener-bener ke zoning supaya timnya dan juga versi dalam Waduh. keadaannya tidak tenang. Tapi kali ini sepertinya Mas bisa diamankan ya sama HT. Akhirnya pun hilang juga cewek, terlambat banget cewek bisa men-shutdown versi di tengah-tengah. Dua Lord Mid. hilang, dua momentum Oh, kali kena. ini didapatkan, bahkan lelenya on point, Fast Strong harus hilang kali ini. Bad Fist dan bahkan dibalikan katanya Keyboy berhasil mendapatkan satu. Ternyata kali ini Rapid Touch saja gak berhasil mendapatkan seorang Clover, tapi di tengah sana lihat saja Set. Keyboy bagaikan Lancelot bergerak dengan indah dengan adanya Karote. Yoi, Garote yang benar-benar bagus banget, sangat-sangat risih juga. Tapi Lord masih bisa ditahan oleh anak-anak Onyx kali ini. Dan mereka sudah berada di base Oh terakhir no. dari Evolution. Lihat Sas gak Hero. peduli apapun terjadi. Fokus ke arah base-nya. Clover kena, Sas bertahan, Petrify on point, tapi lihat double Petrify. Sas Base. fokus ke arah base-nya. Dan this Onyx take the game. Wow, Wow. gila. Onyx. Dipaksa.